Hujan tadi Bu di Tidak, Batam. Bu. Di Batam Nggak hujan hujan, Bu. tadi, tapi sekarang nggak lagi. Tempat kami hujan, Bu. Sekarang. Iya, Oke, biar kita mulai. bisa. Kemudian apa itu? Dia Bapak Ibu bisa istirahat. Tadi masih PPG Bapak Ibu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kan Oh, persiapan PPL. hmm. Iya, memang harus disiapkan itu. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh seperti biasa Bapak Sanusi, nih Pak. Monggo silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat. Sebelum pembelajaran bimbel kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus bagi yang beragama Islam, doa saya pandu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami mau belajar bimbel, belajar penguatan supaya kami nanti lulus dalam PPG ya Allah. Dengan bimbingan Bu Siti ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah. Berilah kami kemudahan ya Allah dalam menjawab soal-soal nanti ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami bermohon dan hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya warahmatullahi kembali ke wabarakatuh. Bu Siti. Oke, oke, terima kasih Pak Sanusi. Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas mengenai evaluasi. Jadi evaluasi itu semua mapel sama kisi-kisi terbarunya. Nah, Bapak Ibu harus lebih fokus kepada pedagogiknya. Jadi kalau besok ternyata diganti, apalagi Bapak Ibu guru yang PGSD, Bapak Ibu materinya macam-macam, ya, materinya macam-macam, sehingga kalau CP-nya PKN, satunya CP-nya matematika, geografi harus siap. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya yang PPKN memang CP-nya macam-macam, mulai SD, SMP, SMA, SMK begitu. Jadi fokus saja sama konsepnya. Nah, jadi jadi ini ada KL PPG 6 Bapak Ibu. Kita sudah sampai KL PPG 6 berarti kurang dua lagi. KL PPG 7 dan KL PPG 8. Jadi KL PPG 6 ini mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi komponen kompetensi perkembangan peserta didik ini, kemudian ada aspek subkompetensi itu mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik. Kurikulumnya mengevaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum, lingkungan belajarnya adalah subkompetensinya mengevaluasi pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar. Bapak Ibu, saya akan berusaha meresumkan materi dari pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu. Saya resumkan materi secara garis besar ya Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu tidak minimal tidak usah membuka buku, begitu, tidak usah membuka modul, tapi Bapak Ibu mempelajari PPT ini cukup. Nah, itu yang saya selalu mengusahakan agar Bapak Ibu tidak banyak pikiran. Begitu. Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan
agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Apa bedanya Bu dengan penilaian? Penilaian itu bagian dari evaluasi, Bapak Ibu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya, tahun 2023, nah, itu dulu masih menggunakan apa yang dimaksud evaluasi. Evaluasi menurut nomor 20 tahun 2003 itu masih ada soal seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dua periode belakangan ini soal seperti itu sudah mulai dihilangkan. Lebih kepada penerapan-penerapan. Tetapi saya tetap memberikan sebagai pengingat Bapak Ibu. Minimal, oh pada nomor evaluasi itu nomor 20 tahun 2003 yaitu pasal 57 ayat 1. Nah, mengingatkan saja. Sepertinya saya tidak pernah melihat lagi Bapak Ibu soal-soal yang seperti pendefinisian begitu, menghafal sejarah. Tujuan evaluasi hasil belajar itu ada mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik, untuk seleksi yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Menentukan kenaikan kelas, menempatkan peserta didik. Ini adalah tujuan evaluasi. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya kembali. Fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, fungsi penempatan. Jadi kalau kita ada kemarin tes formatif, nah tes sumatif, tes diagnostik, atau tes penempatan. Nah, ini sekarang ditanya adalah fungsinya. Fungsinya itu kalau formatif untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan lagi bagi peserta didik. Jadi tes formatif, saya mengingatkan kembali, itu seperti kita kuis, ulangan harian, nah ulangan dalam yang masih dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau tes sumatif itu pada akhir Bapak Ibu semester, kemudian ujian akhir semester, PTS, yaitu menentukan fungsinya untuk apa? Menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Ada eh, tes diagnostik yang sekarang lagi asesmen ya, untuk memahami latar belakang meliputi latar belakang psikologis, fisik, lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Ini fungsinya. Fungsi penempatan yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini adalah fungsi atau kegunaan dari evaluasi, Bapak Ibu. Oke, ada 9 prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar. Nah, ini yang sering keluar Bapak Ibu, satu atau dua soal ini masih saya temuin, tapi tidak banyak lagi. Jadi prinsipnya ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, kriteria, akuntabel. Nah, ini masih satu, dua, kadang tidak ada. Oke, saya akan mulai ke penilaian. Jadi penilaian adalah konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian itu ada penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini yang sering sekarang keluar Bapak Ibu. Saya akan ada penilaian itu pengetahuan kognitif. Cirinya Bapak Ibu, dia mengandung kata-kata atau KKO C1 sampai C6. Jadi kalau soalnya diminta hot, maka C4 sampai C5. Jadi mulai tujuan pembelajaran, KKO harus ada. Mulai kemarin kita bahas alur materi, KKO dipakai. Sekarang ini penilaian, itu KKO wajib hafal ya Bapak Ibu. Ini kata-kata yang sering keluar ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6.
Kalau itu lot, nah, yang hot C4, C5, C6. Kalau lot itu C1, C2. Nah, ada yang lot itu termasuk C3, tapi ada yang membedakan lagi mod. Mod itu tengah-tengah Bapak Ibu. Itu C3. Baru kalau yang lot itu C1 dan C2. Nah, kalau C1 mengingat KKU-nya menyebutkan mengetahui, C2-nya memahami, KKU-nya menjelaskan, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, C3 menerapkan, KKU-nya menerapkan, memberi contoh, melakukan, C4 menganalisis, KKU-nya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan, C5 mengevaluasi, menyimpulkan, mengevaluasi, membandingkan. C6 itu mencipta, KKU-nya mendesain, membuat. Nah, ini adalah C1 sampai C6. Kemudian teknik penilaiannya itu ada tiga Bapak Ibu. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. Harus hafal. Nggak bisa, kalau Bapak Ibu tidak hafal, maka akan sulit sekali Bapak Ibu untuk menentukan mengerjakan soal-soal evaluasi. Bapak Ibu akan kesulitan. Teknik penilaiannya ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Oke, Bapak Ibu silakan dihafalkan saja untuk yang ini, halaman ini aja. 3 menit. Jadi 7.15 kita, 7.15 3 menit lagi kita bergeser. Silakan Bapak Ibu dihafalkan 3 menit saja. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah hafal ya? Ini mah sudah hafal saya yakin ini Bapak Ibu. Oke, saya mengingatkan kembali. Ini adalah dari mengingat, kemudian memahami C1, C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi, C5, mengkreasi C6. Nah, ini sudah apa? Mengingat-ingat lagi Bapak Ibu. Kemudian ranah kognitif saya pasang lagi. Nah ini kan ini dari Kemdikbud panduannya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau menghafalkan lagi katanya setelah PPL mau menghafalkan silakan. Jadi minimal yang ini kan banyak, yang ini minimal Bapak Ibu menghafalkan hari ini. Sudah. Nah, jadi berdasarkan panduan penilaian yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu sekitar 250 lembar halaman saya rangkum gitu. Jadi penilaian pengetahuan atau kognitif itu ada tiga, tes tertulis, tes lisan, penugasan. Tes tertulis seperti apa? Pilihan benda, benar salah, menjodoh,
menjelaskan isian, uraian, melengkapi. Nah, itu. Teks lisannya, perintah, kuis, tanya jawab. Penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Ini harus hafal. Oke. Kemudian setelah kognitif ini ada penilaian psikomotorik, keterampilan. Jadi teknik penilaiannya itu ada 4, praktek, produk, proyek, portofolio. Praktek itu KKO-nya menyajikan, mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, menceritakan, melakukan. Itu hasilnya adalah nanti praktek. Kalau produk, membuat, mendesain, merancang. Project, menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan. Sedangkan portofolio KKU-nya mengumpulkan karya, memilih karya terbaik. Ini sedikit, tapi harus hafal loh, Baik. Silakan dihafalkan. 3 menit. Assalamualaikum Bu, maaf terlambat. Tidak apa-apa, Bu. Silakan langsung bergabung. Sekarang kita sedang menghafal, Bu Meli. Sinyalnya jelek. Oh iya. Oh iya. Makanya saya siapkan rekaman, Bapak Ibu. Memang kita itu di Iya. pelosok dan di pelosok-pelosok di mana-mana. Kadang sinyalnya bagus, kadang tidak. Tapi saya siapkan rekamannya biar Bapak Ibu bisa mengulang-ulang. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke penilaian keterampilan, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Keterampilan itu seperti apa? Apa saja sama di sini? Penilaian keterampilan itu tekniknya ada 4. Praktik, produk, proyek, portofolio. Yang KKO-nya sudah Bapak Ibu hafalkan. Nah, kemudian seperti apa praktek itu? Praktek itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kalau produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Dengan proyek mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Portofolio, nah, sampel karya siswa terbaik dari KD
pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Jelas biasanya portofolio itu kan kumpulan tugasnya anak-anak yang terbaik dikumpulkan gitu Bapak Ibu. Baik, ini harus juga hafal ya Bapak Ibu praktek produk proyek portofolio. Oke, kalau Bapak Ibu kurang banyak KKU-nya sudah saya sampaikan di sini, sematkan di sini. Dari ranah psikomotor 1, 2, 3, psikomotor 4, psikomotor 5. Kalau mau dihafalkan boleh. Tetapi yang memang yang sering masuk di soal itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, tapi kalau mau, saya mau hafal semua boleh, boleh. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang ada ranah sikap. Nah, teknik penilaian dan instrumen penilaian sikap. Jadi, yang pertama itu adalah observasi. Mengamati secara langsung dengan menggunakan pedoman pengamatan. Instrumennya apa? Lembar observasi, pedoman observasi, daftar cek atau skala penilaian. Kemudian pakai jurnal, mengamati dan mencatat perilaku ekstrim yang dilakukan oleh siswa. Instrumennya lembar jurnal. Kemudian penilaian diri, instrumennya lembar penilaian diri menggunakan daftar cek, skala Likert atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. Nah, itu adalah skala Likert ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, penilaian antar teman. Instrumennya apa? Daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Kemudian wawancara. Wawancara adalah kontak langsung dengan siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara bebas dan mendalam. Instrumen penilaiannya adalah pedoman wawancara. Oke, jadi ini Bapak Ibu saya ambil di pedoman penilaiannya. Penilaian sikap itu ada dua, utama dan penunjang. Utama itu dilakukan dengan cara observasi guru di kelas. Nah, kemudian observasi guru mata pelajaran agama dan PJOK. Observasi guru di kelas pada saat pembelajaran, di luar pembelajaran. Kalau observasi guru mata pelajaran pada saat pembelajaran, di luar pembelajaran. Penunjang itu ada dua, penilaian diri, penilaian antar teman. Diperlukan guru untuk mengkonfirmasi apakah konfirmasinya ini, observasinya ini benar-benar akurat. Maka ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini adalah penilaian sikap, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah KKU-nya. Bapak Ibu kadang-kadang saya tidak meminta Bapak Ibu menghafalkan afektif. Tapi yang saya minta adalah Bapak Ibu menghafalkan kognitif. Karena kalau kita hafal kognitif sudah pasti biar tidak terlalu banyak menghafal Mas saya. Jadi kalau sudah hafal kognitif, oh ini kognitif berarti Bapak Ibu sudah tahu afektif itu nilai-nilai Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan. Nah, itu kan. Jadi kita menghafalkan C1 sampai C6. Yang lainnya bisa, oh ini punya afektif. Ini punya psikomotor. Teknik dan instrumen penilaian Bapak Ibu, ini juga saya ambilkan di pedoman, saya screenshot. Jadi teknik penilaian tertulis, itu bentuk instrumennya apa? Tes pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, tes isian. Di sini tekniknya ya Bapak Ibu, sedangkan di sini adalah bentuk instrumen sampingnya. Kalau pengamatan, lembar observasi. Tes praktek, tes tulis, keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, tes uji praktik, uji petik kerja. Kemudian penugasan individual atau kelompok, itu pekerjaan rumah, proyek tes lisan, daftar pertanyaan. Penilaian portofolio, lembar penilaian portofolio. Jurnal, buku catatan jurnal, biasanya digunakan untuk penilaian afektif. Penilaian diri, kuesioner, lembar penilaian diri, ini juga afektif. Penilaian antar teman, lembar penilaian antar teman. Oke, Bapak Ibu. Kita mulai tes soalnya, Bapak Ibu. Materinya kayak Bapak Ibu sudah mulai kita cocokkan. Indikator ketercapaian kompetensi yaitu peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik
ruang terhadap aktivitas ekonomi. Nah, instrumennya mana Bapak Ibu? Apakah tes lisan, rubrik penilaian laporan, tes tertulis, tes uraian, rubrik penilaian kerja kelompok. Kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, saya nggak hafal ini gitu ya sama. Yuk Bapak Ibu lihat dari sini. Ini yang saya klik ini, tes lisan, tes tertulis, tes uraian, ini adalah kognitif Bapak Ibu. Sedangkan rubrik penilaian laporan, rubrik penilaian kerja kelompok, ini masuk ke psikomotor. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Boleh di kolom chat, habis itu saya bahas satu-satu. B, Bu. Boleh, boleh. Oke. Boleh Bapak Ibu mengisikan di kolom chat. Saya lihat ini. Pak Sanusi B. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu. Meli B. Bu Bintang B, B. Bu. Oke, Bu Bintang B. Oke. Pak Arlius E. Oke, yang lainnya masih membaca ini. Bu Suharyanti B. Oke. Oke, Bapak Ibu. Saya bahas satu-satu ya, Bapak Ibu. Bu Bintang C, Bu. Lupa, Bu. Oh, jadi C. Oke, boleh, boleh dirubah. Indikator. Bu Rika B. Bu Bintang dirubah jadi C. Oke. Kita analisa bareng-bareng, Bapak Ibu. Indikator ketercapaian, Bapak Ibu. Pencapaian indikatornya antara karakteristik ruang terhadap aktivitas itu adalah menyajikan. Menyajikan itu keterampilan. Nah, keterampilan menyajikan bisa dapat dalam bentuk presentasi dan penyajian karya dan juga bentuk penyajian laporan hasil pengamatan. Karena di sini ada kata menyajikan, Bapak Ibu. Nah, yang saya sampaikan tadi, yang A itu tes lisan, yang C tes lisan, tes tertulis, uraian ini pengetahuan semua. Sedangkan yang di sini adalah menyajikan. Berarti itu keterampilan. Kalau itu menganalisis, mengevaluasi, itu kognitif C-nya. C1, menganalisis C4. Nah, maka itu pengetahuan Bapak Ibu. Kalau itu menyajikan keterampilan, maka rubriknya kita cari yang keterampilan. Rubrik penilaian laporan, rubrik penilaian kerja kelompok. Nah, antara A sama B, kenapa dipilih B, Bu? Karena B itu rubrik penilaian laporan, menyajikan keterkaitan antara karakteristik uang terhadap aktivitas ekonomi. Yang E itu kan ada kerja kelompok, sedangkan di soal tidak ada kerja kelompok, Bapak Ibu. Nah, paham ya Bapak Ibu di sini ya? Memang harus hafal. Nah, soal-soal semacam ini yang sering keluar Bapak Ibu. Ini saya ambilkan soal periode kemarin. Soalnya nggak tahu, katanya 10, tapi banyak sekali. Begitu. Ada yang menghitung teman PPKN itu bilang, oh 13 atau 14. Mungkin karena di Aceh ya Bapak Ibu. Kadang ada yang dapat, ya pengalaman saya sendiri juga ujian pedagogik itu aku 120 soal, 50-nya profesional, pedagogiknya 70. Tetapi saya hanya dapat profesionalnya itu 11-an kalau nggak salah. Yang lainnya pedagogik semua. Wah, itu keberuntungan saya. Saya profesional tidak begitu paham gitu. Nah, karena Bapak Ibu juga saya kalau di soal itu kan dapat ini 10 soal, kenyataannya enggak. Begitu. Kadang soal itu sudah dibuat kemudian diacak Bapak Ibu satu dengan teman yang lainnya. Jadi ada yang dapat evaluasi ini sedikit,
Kemudian alur pembelajarannya banyak. Ada yang alur pembelajarannya sedikit, evaluasinya yang banyak. Nah, Bapak Ibu harus siap yang mana. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Satu soal. Bu hari ini guru kelas 2 semester 1 akan membelajarkan tema. Tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah. Akan mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses no, yang sesuai dengan indikator. Ini ada kata-kata sikap ya Bapak Ibu. Sikap. Tes tulis bentuk objektif, pilihan ganda, pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, atau teknik tes lisan. Ini ada teknik, ini Bapak Ibu harus tahu, ini sikap, kognitif, afektif, atau psikomotor. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang pilihannya Bapak Ibu yang mana? Sikap. Bapak Ibu kan tadi sudah hafal ya. Sikap itu apa saja? Oke, silakan boleh dicek jawabnya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke, sudah ada yang menjawab. Pak Denny C, bintang C. Oh, oke. Pak Sanusi A, Pak Arlius C, Burika C. Oke. Sikap. Jadi memang sikap tadi ada beberapa ya Bapak Ibu. Sikap itu, saya lihat. C, C, C. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita analisa bersama. Baik, ini ada bergaul dengan temannya, indikatornya, sikap. Tes tulis, ya. Tes tulis itu apapun itu pengetahuan Bapak Ibu. Dokumentasi itu proses, observasi sikap, pedoman wawancara itu sikap. Tetapi mana antara observasi dan pedoman wawancara yang paling bisa mengukur bergaul dengan temannya, mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya. Mengukur ada kata alasan siswa, berarti baru itu adalah wawancara. Paham ya di sini Bapak Ibu? Jadi memang harus hafal. Jadi kalau Bapak Ibu nggak hafal ini ya, bingung. Oke, tadi itu sikap. Kita buka ya. Mengingat-ingat, sikap itu bisa observasi, jurnal, bisa penilaian diri, penilaian antar teman, wawancara Bapak Ibu. Jadi observasi mengamati secara langsung dengan menggunakan pedoman pengamatan. Wawancara, kontak langsung dengan siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara bebas dan mendalam. Nah, kalau Bapak Ibu apalagi menjawab selain tadi ya. Nah, Bapak Ibu makanya harus hafal kalau itu keterampilan praktek produk proyek portofolio. Tadi tidak ada kayak ini portofolio ini. Lebih ke kognitif dan pilihannya. Nah, kalau itu tes tertulis, tes lisan, penugasan itu punyanya kognitif. Oke, bisa. Jadi, di sini tadi teknik teknik tes lisan. Yang A, tes tulis, pengetahuan tuh nggak bisa dipilih. Wawancara, observasi, sama-sama sikap. Cuma di sini ada alasan siswa. Oh, berarti wawancara. Oke, baik. Kita lanjut. Soal selanjutnya. Bu Widya menuliskan IPK muatan matematika PPKN SD kelas 5 semester 2. Ada kata menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur IPK tersebut.
Menyimpulkan. Menyimpulkan itu berarti apa Bapak Ibu? Kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif kalau. Kognitif, Bu. Menyimpulkan. Kognitif. C berapa? C2 rasanya, Bu. Menyimpulkan itu C5 kan. C5 ya. Itu mengevaluasi. Oke, berarti kalau itu kognitif, maka yang mana pilihannya Bapak Ibu? B. B. Wawancara itu kan tadi Oh iya ya, sikap. salah. Sikap. Lembar jurnal Lembar perilaku. jurnal itu Jurnal D, perilaku. Bu. D. D. Bu. skala sikap lingkar kan? Wawancara, Bu. B, Bu. Wawancara itu kan sikap. Ya, B, Bu. Ya, B, Bu. Lembar jurnal perilaku, Bu. D, Bu. D. Jurnal Lembar lembar jurnal perilaku ini sikap, wawancara sikap, D, D, D. skala sikap lingkar sikap, observasi sikap, ya kan? Yang enggak sikap yang mana? Nah, berarti D, Bu. D. Tes tulis. Jadi memang harus hafal loh Pak Ibu. Oke. Nah, lembar jurnal perilaku sikap, wawancara sikap, skala sikap lingkar sikap, observasi sikap. Kalau itu kognitif C5 menyimpulkan itu C5. Nah, itu adalah tes tulis uraian. Jadi sudah kognitif itu ada 3. Tes tulis, tes penugasan, tes lisan. Cuma 3 saja. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau perilaku, lembar jurnal perilaku, wawancara, skala sikap lingkar, observasi. Jadi Bapak Ibu harus hafal mana, oh ini kognitif nih, kognitif, tes tulis berarti. Kalau nggak tes tulis, tes penugasan, tes lisan. Nah, oke, lagi Bapak Ibu. Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dengan bentuk parodi lagu. Alat penilaian tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Nah, menyajikan materi itu afektif, kognitif, atau psikomotor, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu harus tahu ya, ini menyajikan. Menyajikan itu afektif, Psikomotorik. psikomotorik. Oke, coba saya lihat. Ini sikap, saya buka lagi Bapak Ibu biar sering-sering buka nanti di print nih. Oke, menyajikan. Nah, menyajikan di sini Praktik. KKU-nya menyajikan. Itu kan praktek, psikomotor. Nah, oke. Kita lanjut soal yang tadi ya Bapak Ibu. Bentar. Oh, tadi menyimpulkan sudah. Oke, menyajikan. Berarti dia adalah keterampilan psikomotor. Kalau psikomotor, ya sudah kita cari yang psikomotor. Ah, di sini ada tes lisan, tes lisan. Terus tes tertulis, itu kan kognitif. Bapak Ibu. Berarti tidak terpilih. Kita cari yang D kali. keterampilan. D ya, Bu. Kalau nggak A, ya D. D kali, Bu. Bu, D. Oke, jawabannya teman-teman jadi yang mana? D. D, oke. Saya buka satu-satu ya Bapak Ibu. A, Oh, Bu. A, Bu. kalau A, oke. Oke, oke, oke. Nah, Mak Muni. Oke, jadi indikator menyajikan. Nah, kata menyajikan ini adalah si psikomotor, keterampilan. Maka kita akan mencari keterampilan. Jelas nih, tes lisan, tes tertulis, tes penugasan. Itu miliknya pengetahuan kognitif. Jadi coret aja ini. Jadi, oh lisan yang pengetahuan-pengetahuan coret. Jadi tinggal A sama D yang Bapak Ibu pikirkan. Kemudian di mana yang dipilih? Nah,
Yang A, rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu yang baik. Ini ada keterampilan menyajikan. Rubrik penilaian keterampilan diskusi membuat parodi. Nah, di sana kan tidak diskusi Tidak ada kata diskusi, ya Bu, Bapak ya. Ibu. Karena ini sebuah proses, sehingga jawabannya adalah A. Paham ya Bapak Ibu kenapa harus hafal? Ini adalah sampai di soalnya aja masih ada Bapak Ibu. Ini soal yang kemarin. Kalau nggak hafal berarti nggak bisa jawab, Bu. Iya, Bapak Ibu akan bingung di situ. Jadi harus hafal. Kalau nggak bisa hafal, ini mana nih keterampilan, apa pengetahuan, kan bingung Bapak Ibu untuk menentukan itu. Aduh, pusing itu, Bu. Enggak pusing. Ini dari berbagai modul, banyak itu 250 lembar saya sudah meresumnya. Dan ini memang dipelajari. Dihafalkan, hafalnya kan cuma satu slide, nggak banyak. Daripada Ibu membuka modul-modulnya. Aduh, Berarti ini materi ini apa namanya yang paling harus sering dibuka karena KKO-nya instrumen penilaian penilaiannya sudah banyak di sini ya, Bu ya. ya benar. Jadi saya resumkan sedemikian rupa agar Bapak Ibu punya waktu untuk ngeprint, terus dipelajari saja. Kalau Bapak Ibu mau modulnya ada Bapak Ibu, itu 250 nanti kalau ada saya share. Tapi kayaknya saya yakin nggak ada waktu untuk membaca setebal itu. Belum Ini PP. nggak bisa buka kebesaran filenya itu. Kenapa? Yang modul itu kemarin kan dikasih sama temen yang gelombang 2 kemarin, Ya, saran filenya. kebesaran. Jadi nggak bisa dibuka pecah apa? Nggak bisa Hmm, dibuka. Jadi enakan yang seperti Ibu ini kan. Jadi intinya itu yang ini KKO-nya sudah ada, mana yang lebih sering keluar sudah ada, tes formatifnya sudah ada. Jadi ya. hafal yang materi ini aja udah bagus ini Bu ya. Iya, yang penting Bapak Ibu sudah saya hafalannya kan hanya beberapa slide saja. Konsepnya dipahami. Nanti soal-soalnya itu kan oh ini kayak soal ini indikator ketercapaian kompetensi eh kita yakni peserta didik dapat ada kata menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Jadi instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut menyajikan. Ini kan apa? Keterampilan atau kognitif, Bapak Ibu? Kognitif. Menyajikan. Oh, keterampilan. Tampilan. Keterampilan, Ibu. Tampilan, Bu. Kalau keterampilan itu kan ada 4 toh. Portofolio, project, nah kan? Unjuk kerja. Nah, kalau tes tulis, tes lisan, tes uraian itu adalah kognitif kan Bapak Ibu. Nah, ini nggak usah dipilih. Karena itu yang ditanya adalah menyajikan. D kali ya, Bu. Penilaian. D, Bu. D. Rubrik Ya, penilaian. B atau E. Rubrik D. penilaian laporan atau penilaian kerja kelompok. Pokoknya, Bu. D, Bu. D, Bu. D. Oke, Tercapai indikatornya. sesuai indikatornya. D, Oke, Bu. betul Bapak Ibu. Jadi kalau di sini rubrik penilaian laporan itu keterampilan penyajian laporan. Penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang harus hafal itu. Sebenarnya yang saya minta hafal itu memang yang kognitif itu apa KKU-nya, kemudian jenis penilaiannya apa, instrumennya apa. Itu saja. Yang lainnya itu kan untuk pengetahuan Bapak Ibu. Tujuan penilaian, manfaatnya, itu hanya pengetahuan Bapak Ibu. Kalau ternyata masuk, itu Bapak Ibu sudah membaca, sudah tahu. Kalau ini perlu trik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Biar sampai lanyah. Lanyah itu bahasanya apa ya? Lanyah. Biar lancar. Nah, kalau orang Jawa ngomongnya lanyah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Ibu Gusi seorang guru kelas 5 SD melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar supaya dapat mengukur kemampuan HOT. Nah, HOT itu berarti harus
C4 sampai mencipta. C4 mengevaluasi C5, mencipta C6 pada peserta didiknya. Maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah mana Bapak Ibu? Apakah menjelaskan? Apakah menjelaskan? Apakah memprediksi? Nah, menyebutkan atau memberi contoh. Kira-kira yang mana Memberi contoh. Memberi contoh, Bu. Menjelaskan kali, Bu. Menjelaskan itu C berapa? C2 atau C1? Oh, Memberi contoh, Bu. memprediksi. Memberi contoh C3 apa C4? Memprediksi kali, Bu. Oke, Bu. Oke, Bapak Ibu. Memprediksi perubahan. Memang harus hafal KKU ya Bapak Ibu di sini. Oke, saya buka satu-satu. C, Bu. C. Memberi contoh itu C3. Ya, betul. Menjelaskan C2 atau C1? Sedangkan menganalisis ini C1. C4. prediksi Harus harus C4. Maka C4, pilihannya A sampai E harus C4. Mana pilihan yang C4? Berarti yang C4. Coba ya, C, Bu. cari di sini, Bu. Kita cari yang C, Ibu, C itu. Udah pasti C. Wah, Pak Sanusi sudah semangat nih, sudah melihat. C4 itu menganalisis ya, Pak. Menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan. Kalau itu menjelaskan itu C2, Bapak Ibu. Berarti AB itu kan menjelaskan C2. Menerapkan, memberi contoh itu C3. Nah, sudah ada gambarannya ya Bapak Ibu. Makanya harus hafal benar KKU-nya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oh, ini sudah menyajikan sudah sebentar. Oke, berarti di sini menjelaskan C2. Kemudian memberi contoh C3, menyebutkan. Jadi yang paling cocok C atau D? Prediksi ya, Bu. Bu. C, Bu. C udah pasti C itu, Ibu. Pokoknya Pak Sanusi, pokoknya harus C. Oke, baik. Kita buka ya Bapak Ibu. Kita buka Bapak Ibu sebentar. Biar, menjelaskan itu C2, menjelaskan peran C2, kemudian menyebutkan C1, memberi contoh C3. Jadi di sini ada memprediksi sama dengan menganalisis satu KKO-nya. Oke. Paham ya Bapak Ibu, memang kuncinya di KKO Bapak Ibu. KKO. Oke, lagi ya Bapak Ibu. Sekalian Bapak Ibu kalau ternyata sudah ngeprint, boleh ngeprint apa itu KKO-nya untuk kognitif. Nanti dikirim di grup kan, Bu, yang KKO ini kan? Ya. Seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetisi dasar melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi alat penilaian yang cocok digunakan untuk mengukur ketercapaian KD tersebut. Melisankan dengan lafal, intonasi. Apakah penilaian yang cocok itu adalah alat penilaiannya wawancara, produk, dokumen, portofolio, lembar observasi unjuk kerja. Melisankan itu keterampilan atau Wawancara, Bu. Udah pasti wawancara, Bu. Wawancara, melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Ini melisankan ini. Jawabannya apa Bapak Ibu? Wawancara. Oke. Wawancara. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Kita analisa bareng. Melisankan itu adalah keterampilan kerja Bapak Ibu. Kalau wawancara itu untuk sikap, produk, keterampilan produk, dokumen, keterampilan portofolio. Lembar observasi untuk kerja. Saya tadi antara B dengan E itu, Bu. B dengan E. Oke lah.
Nggak masalah Bu, berarti Ibu sudah ada gambarannya. Oh ini di sini. Nah, jadi kan Bapak Ibu harus keterampilan. Kalau keterampilan ambil yang punya keterampilan. Jadi keterampilan apa? Nah, begitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Seru ini. Oke. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep ruang. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah tes apa Bapak Ibu? Tes tertulis, tes unjuk kerja, tertulis pilihan, tertulis soal, atau berupa penugasan. Merinci konsep ruang. Ini kognitif apa afektif? Nah Bapak Ibu bisa D, Bu, D. D. Oke. D, Bu. Tertulis Jelek. soal. Tertulis B. soal. Penugasan. Oke. Berupa penugasan. Boleh Bu, kita simpan dulu. Berarti Bapak Ibu yang sudah menemukan jawabannya itu sudah berpikir yang mana, yang mana, yang mana. Yang diam saja bingung Mas. Oke. Tertulis Merinci. soal. Pokoknya Bapak Ibu langsung cari indikatornya. Kata-katanya KKO-nya apa? Kita cari yang satu. Ini KKO psikomotor apa KKO kognitif? Nah, begitu. Jadi langsung dari soalnya panjang, Bapak Ibu jangan terpaku sama soal panjang apa. Langsung cari fokusnya. Mau mapel apapun cari fokusnya. Ketercapaian indikator A jawabannya tuh Bu. adalah tes. Baik, Tertulis. ada yang A. Merinci konsep ruang, mampu merinci konsep ruang. Jawaban singkat. Sudah ya Tercapai. Bapak Ibu? Ya, B, Saya- Bu. Udah D, Bu. Bu. B. Mencocokkan, Bu. Oke, kita buka saja. Oke Bapak Ibu, indikator pembelajaran merinci Pilihan konsep ruang. ganda sebut akibat. Pengetahuan kognitif itu sama dengan 4. Mereka satu kata O-nya. Dengan C4 menganalisis, menelaah, merinci, menganalisis, menguraikan, menemukan, termasuk dalam kategori hot sama C4. Penilaian cocok tertulis bentuk uraian atau bentuk lain yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke, berarti kan kalau pengetahuan A pengetahuan, C pengetahuan, B pengetahuan, yang keterampilan kita hapus dulu. Nah, berarti pengetahuan yang dipilih dari mana Bapak Ibu? Oke. Jadi ini pengetahuannya untuk berbentuk kalau itu soalnya C4 sampai C6, maka harus yang kategorinya hot untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bentuknya apa? Uraian. Kalau tidak uraian apalagi Bapak Ibu? Itu pilihan ganda sebab akibat. Pilih A alasannya, begitu Bapak Ibu. Tertulis soal jawaban singkat, tidak. Menjodohkan apalagi lebih mudah. Nah ini karena ini C4, maka lebih tinggi. Bentuknya adalah tertulis pilihan ganda sebab akibat atau ada alasannya. Paham di sini Bapak Ibu? Oke. Kalau paham lagi ya Bapak Ibu. Faktor adalah bilangan tertentu yang dapat membagi habis semua bilangan. Materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan hot. Oke. Dalam penilaiannya, soal berikut yang sesuai untuk mengukur hot materi faktor adalah hot ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebutkan bilangan faktor dari ini, sebutkan itu kan C berapa? C2. Apa C1? Berarti bukan hot. Yang A berapa saja faktor dari 27? Terus, apakah 3 dan 7 faktor dari 84? Apakah 7 adalah faktor dari 42? Kemudian jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Cari pertanyaan kalau yang hot itu membuat kita berpikir untuk menganalisa. D, Bu. B, Bu.
E. Bu. D. D, Bu. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Yang digunakan sampai kita menganalisa kalau soal itu. Menyebutkan tuh hanya menyebutkan saja Bapak Ibu. Bentar, sebentar. Jawabannya E, Bapak Ibu. Kenapa? Contoh berapa saja faktor dari 27? Tinggal menyebutkan. Faktor 27 itu ya 3, 9. Nah, begitu kan Bapak Ibu. Nah, hanya menyebutkan saja. Menyebutkan berarti C2. Apakah 3 dan 7 faktor dari 84? Juga tidak, Bapak Ibu. Hanya yang menyebutkan saja. Sebutkan, tambah ini sebutkan. Katanya sebut. Apakah 7 adalah faktor dari 42? Iya. Jawabannya hanya itu. Kita nggak mikir. Jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Maka kita akan mulai menghitung ganjil. Bilangan ganjil itu berapa aja. Apakah selalu ganjil? Dipikir itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan. Nah, ada kata menemukan ya Bapak Ibu. Nah, nggak usah bingung-bingung wis, langsung kata menemukan. Jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut. Ada memberikan soal, tanya jawab singkat, pertanyaan lisan, memberikan kuis, observasi. B, Bu. Kalau menemukan itu psikomotor, apa kognitif? Psikomotor. Motor. Coba kita buka ya Bapak Ibu di sini tuh. Observasi itu sikap ya Bapak Ibu. Kemudian menemukan. Kalau itu psikomotor ada tidak ya Bapak Ibu menemukan? Tidak ada kan? Di dalam psikomotor KKO-nya. Kita cari KKO-nya. Kognitif kayaknya, Bu. Kognitif. Nah, menemukan biasanya ada di Kognitif. kognitif. Kalau ini terlalu nggak ada ya sudah kita cari di sininya. Menemukenali C1. Menemukan. Berarti itu kognitif ya Bapak Ibu. Jadi kalau kognitif itu bentar. Kalau kognitif itu ngukurnya dengan apa? Kognitif itu ngukurnya dengan apa? Kognitif ngukurnya dengan tes. Tesnya apa kognitif? Tes tertulis, tes lisan, Tes lisan, dan wawancara. Oke. Yang dicari yang kurang sesuai, yang kurang Yang sesuai. tidak sesuai. Nah, kalau itu menemukan itu kognitif, maka pasti bentuknya yang tertulis. Berarti yang A itu tes apa Bu, Bapak Ibu? Sesuai berarti, Bu. Iya. Kemudian Kuis. tes Kuis lisan. berarti sesuai. Berikan kuis ya sesuai. Observasi, Bu. Oke, kalau observasi itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Itu sikap. Iya, benar. Bu, Boleh observasi juga untuk psikomotor, boleh. Oke, tapi di sini kan yang diminta adalah tidak sesuai. Yang lainnya memberikan soal, tanya jawab Sesuai. singkat, wawancara lisan, memberikan kuis, itu adalah tes tertulis, dan Berarti E. semua kecuali yang E. Jawab. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Iya, jawabannya E. Observasi. Oke. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan jaring-jaring. Oh, sudah.
Bapak Sudah, Ibu, Bu. setiap PPT itu kalau membahas tujuan pembelajaran, evaluasi, itu selalu saya malam ini pun saya, mungkin Bapak Ibu yang baru masuk ya, saya ada KKO-nya di atas. Nanti bisa dipelajari lagi. Dibolak-balik, di print, taruh sampingnya kamar, taruh kamar mandi ya Bapak Ibu. Tempat makan. Oke. Bapak Ibu, Ibu Nur seorang guru kelas 6 SD melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menganalisis adalah C4. Supaya dapat mengukur kemampuan HOT pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soal. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menjelaskan tujuan, menjelaskan menyebutkan C2, C1. Identifikasi, menguraikan, atau menunjukkan. Berarti kalau Menguraikan. bicara C4, maka C4. Oh, Menguraikan mekanisme tuh, Pak Sanusi kebutuhan. sudah, Pak Sanusi sudah membawa KKO-nya di tangannya. Bu. Ya, KKO ini hilang terus, Bu. Hilang, saya sudah hilang. Oke, sudah di print sama Pak Sanusi. Oke, baik. Saya Tak kirim ingatkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi HOT itu C4 sampai C6. Kalau menganalisis itu sama dengan memerinci, menelaah, memeriksa, menguraikan, mengidentifikasi, membandingkan C5. Itu sama dengan mengevaluasi, membedakan, menyimpulkan. Kemudian mencipta, membuat, mengkonstruksi. Jadi kalau di sini itu menganalisa sama dengan menguraikan. Yang D Bapak Ibu ya. Pak Sunusi ternyata sudah hafal Pak. Menganalisa C4, maka C4-nya. Oke. Yang lainnya C2, C1, C2. Mengidentifikasi cara hewan tertentu menyelesaikan diri terhadap lingkungannya. Ini C2 ya Bapak Ibu. Menguraikan, menunjukkan pasangan C2. Oke, lanjut. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik mampu menyajikan. Nah, menyajikan ini kan berarti keterampilan. Materi tentang identitas kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Yang mana Bapak Ibu? Kalau itu menyajikan, berarti tes tulis seperti ini adalah kognitif. Lisan kognitif. Kemudian tes lisan ini juga kognitif. Kita cari yang rubrik penilaian keterampilan diskusi membuat parodi lagu, rubrik penilaian membuat parodi lagu yang baik. Ini mau diskusinya atau produknya membuat lagu? Di atas ada diskusinya tidak, Bapak Ibu? Ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Bu. Jadi A, maka jawabannya adalah yang E. Betul. Jadi atas itu adalah keterampilan proses. Kalau dalam diskusi kan berarti ini keterampilannya proses yang dinilai. Kalau sudah dalam membuat produk lagunya, parodi lagunya, ini adalah penyajian, keterampilan penyajian. Paham ya Bapak Ibu keterkaitannya semua ini? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Puristi kelas 2, guru kelas 2 semester 1, tema hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah. Akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya, instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator. Sikap Bapak Ibu. Tes tulis itu kognitif ya Bapak Ibu. Salah. Oke. C, Bu. Wawancara. Tes lisan. Oke, pedoman observasi, wawancara itu adalah tes sikap ya Bapak Ibu. Tes lisan. Oke, berarti yang paling. Yang mana Bapak Ibu? Wawancara kan, Nah, dokumentasi itu keterampilan portofolio, sedangkan dimintai sikap.
Tes sikap lisan ya, itu udah salah. pengetahuan, tes tulis pengetahuan, wawancara itu sikap menggali alasan. Yang dengan alasan yang tadi soal yang pertama pernah yang tadi disampaikan ada menggali alasan siswa. Nah, itu adalah wawancara. Kalau di sini mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya berarti pedoman observasi. Gampang ya Bapak Ibu? Terbuka nggak? Paham nggak? Coba paling Bapak Ibu bingungnya karena belum hafal KKO mungkin ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Iya. Bu, muter-muter. Ya. Tapi Ya, paling belum belum. KKO, Bu. Ya, paham. Yang penting sudah paham kenapa salahnya di mana. Begitu. Sekarang sudah mulai paham tekniknya, Bu. Oke, sip. Ya, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk materi kelipatan. Nah, ini kemarin adalah soal numerasi, Bapak Ibu. Semua mapel. Namanya soal numerasi sama literasi ya kemarin yang. Nah, ini jadi kemampuan berpikir tingkat tingginya. Bu. Yang mana, Bapak Ibu? Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap? Iya ya Bapak Ibu. Tadi itu yang ganjil selalu ganjil gitu ya. Nah, apakah 42 kelipatan setuju? Kalau jawabannya iya atau tidak itu berarti bukan ya Bapak Ibu. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan, tentukan, sebutkan, itu tidak. Nomor rumah Adi, Budi, dan Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi dan Citra kelipatan nomor rumah Adi? Kita ngomong iya. Tidak. Ayu mempunyai nomor undian 16. Dan Yudi mempunyai nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Iya. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Nah, kita disuruh menjelaskan kenapa jawabannya. Kalau tidak iya, kalau kenapa. Jadi ada alasan yang mendalam dari permasalahan yang diajukan itu adalah kemampuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke, kayaknya Bapak Ibu sudah tahu. Padahal soalnya berbeda. Ya, benar. Oke, jadi konsepnya kadang sama. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada indikator. Jadi ada indikator peserta didik dapat menyajikan. Berarti itu adalah keterampilan. Jadi tadi kadang bahasanya tidak saya teruskan Bapak Ibu. Karena saya butuh menyajikannya. Keterampilan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian mengukur ketercapaian indikator tersebut menyajikan. Kalau menyajikan itu tes tulis ini nggak ada. Bu. Lisan, uraian, ini punya kognitif. Nah, kita pakai rubrik Bu. atau kerja kelompok. Bu. Jadi keterampilan penyajian itu penyajian dengan presentasi, penyajian dengan laporan, penyajian dengan pameran dengan karya. Kalau proses itu mesti di dalam kerja kelompok, masih bersama temannya, jadi prosesnya. Tapi kalau keterampilan penyajian dengan presentasi, penyajian dengan laporan, penyajian dengan pameran hasil karya. Kuncinya di sana, Bapak. Poin-poinnya harus hafal. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, karena ini insya Allah gampang. Indikator pembelajaran yaitu peserta didik mampu membedakan karakter geografis dan kehidupan ekonomi. Nah, jenis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Mampu membedakan. Membedakan ini kognitif apa psikomotor? Kognitif, Bu. Kalau kognitif berarti kan tes tulis, tes lisan, penugasan. Kalau membedakan itu berarti. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? D. Bu, D. Bu. Oke, coba saya buka dulu. Tampilan semua yang lain. Indikator.
Oke, jadi membedakan itu, menganalisis empat ya Bapak Benar. Ibu. Membedakan itu masuk menganalisis atau membandingkan, karena hampir-hampir mirip. Kemudian berarti kita kalau itu kognitif, pilihannya 3 kan, tes tulis, tes lisan, tes penugasan. Mana di sini yang itu hanya D saja. Keterampilan produk, penilaian produk keterampilan. Tes unjuk kerja keterampilan. Penilaian non-tes sikap. 1, Membuat 2, proyek keterampilan. 7, Lancar ya 8. Bapak Ibu? Sip. Gampang ini. D. Ini kemarin soal ini ya. Ini kayaknya soal numerik. Soal numerik ya. Berdasarkan rangkuman materi di atas, pertanyaan yang relevan dan berorientasi hot berdasarkan materi tersebut. Ini kan kayak ini ya Bapak Ibu KPK itu. Pohon faktor digunakan untuk KPK dan FPB Bapak Ibu. Kalau itu hot berarti Bapak Ibu ada yang kalau pertanyaan itu tidak jawabannya enggak iya atau enggak, tapi iya alasannya apa. Ada berapa faktor prima penyusun bilangan 24. Hitunglah KPK dan FPB dari 30 dan 45. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima penyusunnya. Ubahlah bilangan 105 menjadi faktor prima penyusunnya. Manakah dari Bu. 30 dan 45 yang memiliki? Bu. Kenapa kagak Bu? Yang lainnya Bapak Ibu? Ada berapa faktor prima penyusun bilangan? Hitunglah KPK kelompok dan bilangan berapa banyak faktor prima penyusun. Dan 5. C Bu. Ada yang B ya? B Bu. B. Ada yang B. Dari 30. Memang ini. Oke. Jawabannya E Bapak Ibu. Bu. Oke. Ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 24? Di sini kan 24. Bapak Ibu bisa nyebutkan di sini. 2, 3, 2, 2, 3, 7. 24 ya Bapak Ibu. Kemudian hitunglah KPK dan FPB dari 30 dan 45. Bisa dilihat. FPB-nya 12, KPK-nya 420. Kelompokkan bilangan tersebut berdasarkan faktor prima penyusunnya. Nah, bisa dilihat di sini faktor prima penyusunnya. Oke, ubahlah bilangan 105 menjadi faktor prima penyusunnya. Boleh. Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Maka kita harus mencari sendiri, Bapak Ibu. Bu. Kalau dari yang didapatkan, kemudian kita masih memikir. Nah, itu adalah dari hasil yang ditampakkan ya Bapak Ibu. Kemudian kita masih mikir, ini yang mana? Itu tidak ada jawabannya di situ. Tapi kita masih bisa menganalisa lagi. Itu adalah yang betul. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang tadi berapa Bu? Kan Bu? Tadi E. Oke. Jawabannya E. Ya. Betul. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan apa? Tingkat kompetensi, daya beda, tingkat kesukaran, validasi, reliabilitas. Kira-kira yang mana? Kemampuan siswa tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran. Oke. Bapak Ibu kadang soal-soal seperti ini tidak banyak tapi ada 1, 2. Jadi nanti Bapak Ibu kan saya sematkan di atas tuh bahwa prinsip penilaian. Ukur secara tepat. Tingkat kesukaran. Bu. Kita buka satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, gaya beda itu membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Nggak boleh kita ngomong bodoh ya Bapak Ibu. Berkemampuan rendah atau berkemampuan tinggi. Ada tingkat kesukaran, presentase jumlah siswa menjawab soal dengan benar atau salah. Validitas, hasilnya sesuai dengan kriteria atau mengukur kemampuan yang hendak diukur. Reliabilitas adalah pengukuran dari satu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang. Nah, yang di sini
mengukur kemampuan siswa yang hendak Iya. diukur secara tepat. Soalnya Bu, digunakan dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, guru yang baik membuat soal harus memperhatikan apa? C. Pak Ibu. Bu. Iya, apa? Bu. Oh, Nah, hasilnya harus sesuai Validitas dengan yang artinya diukur. sesuai dengan Begitu. Kalau soalnya sulit, ternyata yang bisa jawab siswa sulit, sebenarnya siswa yang pinter. Oke, berarti soalnya kita bisa mengukur. Kenapa tidak di tingkat kemampuan siswa, Bu? Tingkat kemampuan siswanya mana? Yang kompetensi itu kan kemampuan. Tingkat kompetensi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika guru mengajukan ulangan ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Tingkat kompetensi itu juga betul Bapak Ibu, tapi yang diminta di soal adalah mengukur kemampuan siswa. Iyalah, Bu. Sesuai kemampuan yang hendak diukur. Itu validitas. Kalau sesuai di atas ada. Jadi tingkat kepalitannya, Bu ya? Iya. Jadi kalau di soal itu dijawab di atas itu tentang berdasarkan fase. Berarti kan ini kompetensi yang diminta. Pengukuran dari suatu tes tetap. Ketika soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur semuanya kemampuan siswa berdasarkan fase E, fase F, begitu ya. Fase A, itu kan berarti tingkat kompetensinya. Bu. Kalau sebuah soal itu dapat membedakan yang dapat membedakan antara siswa pandai dengan siswa yang kurang pandai begitu ya, maka kita pilih daya beda. Semuanya betul ini, tapi mintanya soal apa? Jawabannya D, validitas Ibu. Yang ini. Apa Bu D? Tadi validitas. Oke, lanjut ya. Betul aku. Oke, ada kata di sini. Kita lanjut lagi. Ada kata yang namanya di sini. Saya tidak melihat langsung 46. 4.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD adalah kompetensi yang dapat disusun. Menerapkan, tapi itu 4.6. 4 itu berarti kan keterampilan Bapak Ibu. Kalau KD 3 itu berarti kognitif. Betul ya? Menyebutkan dan bagian yang ketiga dibagikan gambar. Apakah menyebutkan? Apakah membuat? Menyebutkan? Menjelaskan? Membuat diagram? B, Bu. Bu. B. Sifat-sifat bunyi. Oke, karena itu keterampilan. 4.6 itu keterampilan. Berarti kita cari yang keterampilan. Kalau kognitif itu berarti kan menyebutkan C1, menjelaskan. Bu, syarat-syarat terjadinya. Oke, 46 itu keterampilan Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyebutkan, menjelaskan, ini pengetahuan. Menyebutkan C1, menjelaskan C2, itu pengetahuan, tidak usah dipilih. Nah, kemudian kita cari yang keterampilan. Keterampilan itu B dan E. Satu membuat tiruan model pesawat, satunya membuat diagram bagian-bagian telinga. Nah, yang ditanya itu di situ sifat bunyi. Nah, kalau pada membuat tiruan model pesawat telepon itu sifat perambatan bunyi. Kalau bagian-bagian telinga, organ pendengaran. Nah, oke, bagian-bagian telinga itu organ pendengarannya. Nah, itu jadi jawabannya B, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Dalam merencanakan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya. Untuk itu peserta didik perlu menentukan dahulu kompetensi yang dinilai, menentukan format penilaian,
dan pedoman penskoran. Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak. Untuk mendorong peserta didik selalu cermat dan objektif, serta menyampaikan umpan balik. Dalam kasus seperti di atas, jenis penilaian yang digunakan, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperoleh, Bapak Ibu. Oke, proses Bu. ya, proses. Kinerjanya, Bu. Menilai proses. Penilaian Proyek, diri, ya, D. catatan anekdot, penilaian diri atau jurnal. D. Penilaian diri. Oke. Oke, kita lihat prosesnya Bapak ini, proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Ini D, proses. Bu. B, Bu. Kinerja, Bu. Oke. Kan penilaian diri, jurnal, catatan anekdot, itu apa? Itu kan afektif ya Bapak Ibu. Sikap afektif. Yeay, benar. BI. Jurnal, penilaian diri, catatan anekdot itu adalah sikap Bapak Ibu. Kalau kinerja itu proses dan hasil. Nah, proses dan hasil. Kalau proyek tugas tersebut berupa bentuk investigasi atau penyelidikan. Iya. Nah, yang dimaksud menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi adalah penilaian keterampilan. Paham ya Bapak Ibu? Tadi kan penilaian diri, jurnal, catatan anekdot, lingkot. Nah, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menang. Oke, lanjut. Kelas 1 Oke. kompetensi dasar. Salah satu indikator KD kelas 4 menerapkan sifat-sifat cahaya. Menerapkan sifat-sifat cahaya Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat cahaya 3.7. 3 itu berarti kan kognitif. Dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Robi berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini dengan tujuan setelah melakukan diskusi diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Robi untuk mengatur kemampuan berpikir tingkat tinggi berupa tes. Yang mana Bapak Ibu? Ibu. Isian singkat, unjuk kerja, uraian, menjodohkan. Unjuk kerja itu psikomotor ya Bapak Ibu, unjuk kerja itu. Ya. D, Bu, D. Berpikir tingkat tinggi itu lebih ke yang saya jelaskan tadi ya, uraian begitu. Kalau isian singkat itu ya untuk yang tentang proses pembentukan bayangan. Tomot. Menjodohkan D, Bu, D. Oke, betul ya Bapak Ibu. Jadi di sini menerapkan sifat cahaya. Diharapkan di sini mampu menganalisis. Menganalisis itu C4. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu harus C4 sampai dengan C6. Nah, yang diminta berpikir tingkat tinggi tadi sudah saya jelaskan. Itu tidak boleh isian singkat. Yang kemudian menjodohkan itu tidak diperkenankan. Jadi, kalau C tidak bisa, itu psikomotor. Jadi, jawabannya adalah D. Urean. D kan, Bu? Sifat rabun jauh. Sebenarnya kalau materinya itu tidak dibahas dari tadi ya Bapak Ibu. Tapi lebih kepada KKO-nya. KKO-nya, kemudian instrumen penilaiannya, teknik penilaian. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Malam ini memang agak panjang. Saya itu malam ini mau buat kayak treo. Ternyata saya waktunya nggak nutup ini materinya. Soalnya terlalu banyak yang keluar, yang kemarin itu terlalu banyak. Identifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya yang ada di sekitar tempat penilaian psikomotor. Nah, kata-katanya tidak Bu, itu psikomotor. Itu berarti keterampilan yang relevan untuk membuat kata tersebut. Jelaskan, tuliskan, buatlah laporan.
antara T dan E, Bu. Ada Bu, buatlah laporan tentang macam-macam sumber daya alam. Ada punya itu laporannya observasi, maksudnya laporannya langsung materi. Kira-kira yang mana? Bu. E ataukah D? D, Bu. Ibu. D, Bu. Yang diminta kalah. psikomotor keterampilan. Yang A jelaskan. Ini adalah tadi begitu. pengetahuan. Buatlah laporan. Nah, perbedaannya sama-sama buat laporan. Satu laporan observasi, pemanfaatan. Nah, kemudian yang satu yang buat laporan tentang macam-macam sumber daya alam tanpa ada observasi di yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau ini benar-benar di tempat tinggalnya, yang ini bisa langsung sumber daya. Bodohnya aku di sini D, di situ bilang E. Dari sini paham ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, Bu. Guru kelas 3 menuliskan indikator. Langsung cari indikatornya Bapak Ibu. Mempraktikkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap, spiritual, dan sosial, gurunya fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Jadi hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap serta dikte. Alat evaluasi yang sesuai. Tes skala, pengamatan perilaku, lembar jurnal hasil observasi sikap sosial, wawancara dengan sikap siswa tentang sikap dan perilaku, portofolio hasil kegiatan. Kalau portofolio itu kan kognitif. Bapak Ibu. Wawancara. Salah juga, Pak. Ini kan punya anu ya. Punya lembaran jurnal. Bu. Hasil observasi sikap sosial. Pengamatan perilaku. Jurnal hasil observasi. Oke. Jadi tes skala itu kan hanya skalanya Bapak Ibu. Di sini kan tidak skala. 5 sampai 10 setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema. Pengolahan data penilaian sikap sekurang-kurangnya. Nah, itu 2 kali dalam satu semester. Nah, di sini ada namanya itu adalah jurnal. Lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Diobservasi sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Jadi kalau portofolio itu punya psikomotor, wawancara, sisanya tidak ada yang diwawancari Bapak Ibu di situ. Menilai, jadi ada observasi, kemudian ada lembar jurnalnya. Lagi ya Bapak Ibu, sebentar lagi ya. Jenis penilaian, instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar siswa peserta didik dengan indikator. Ada kata-kata menganalisis. Aduh, ini gampang ya. Menganalisis itu C berapa Bapak Ibu? C4. Betul. Menganalisis C4. Makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. C4 itu kognitif. Kalau kognitif berarti ada 3. Tes tulis, tes lisan, penugasan. Tes tertulis uraian. E. Oke, Bu Meli. Yang lainnya ya. Lembar observasi. Lembaran. Produk proyek keterampilan. Oke, berarti lembaran. Tulis uraian. Jadi kalau menganalisis pengetahuan C4, yang lembar observasi. Jawabannya itu Bu Bintang. Ya, Bintang. Iya, salah buat aku. I'm sorry. Proyek itu penilaian keterampilan ya Bapak Ibu. Proyek itu penilaian keterampilan. Jadi skala sikap itu adalah salah satu. Yang sikap, yang pengetahuan. Aku buat C. Bu Bintang hebat. Enggak. Nah, ada ya Bapak Ibu. Yang mana? Oke. Salah satu. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator. Kita cari indikatornya. Membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah,
membedakan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metacognitif dalam berbagai tindakan. Teknik penilaian membedakan itu berarti C berapa Bapak Ibu? Membedakan. Membedakan Berarti C, Bu. C5 ya? C5. Berarti kalau C5 dia termasuk kognitif kan ya Bapak Ibu? Kira-kira yang kognitif itu teknik penilaian yang mana Bapak Ibu? Jadi kalau kognitif itu kan ada tes lisan, tes penugasan, tes tertulis. Yang mana ini Bapak Ibu jawabannya? Tes tertulis, lembar observasi, tes lisan A, B, C, skala sikap penugasan. kan? B, C. Jadi ACE. Jawaban. Jawabannya E. nah, kalau di sini observasi itu kan penilaian. Bu, B. Tes lisan itu adalah kognitif. Terus penugasan. Kemana nggak pilihan ganda? Kalau ini namanya tekniknya Bapak Ibu tes tertulis, tes lisan, penugasan. Nah, pilihan ganda itu instrumennya. Skala sikap. B, Bu. Jadi jawabannya yang B, mana? B, B, B. B, Bu, B. A, C, Bu, yang E. Salah. Dan penugasan. B, Bu, B. Tes lisan, Ini tes soalnya banyak ini Bapak Ibu. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas. Pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Pemberian tugas. Kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sampai penyimpulan. Jenis yang penugasan, Bu. Yang mana penugasan? Penugasan, Bu. Oke. C. Portofolio kinerja proyek itu berarti punyanya psikomotor. Jurnal punyanya afektif. Gitu ya Bapak Ibu? Jurnal itu punya afektif. Proyek. Menghasilkan, di situ ada menghasilkan dan menghasilkan produk. Hasilkan karya. Proyek. Kalau karya itu kan psikomotor Bapak Ibu. Dan menganalisis. Menghasilkan karya. Portofolio itu kumpulan karya terbaik siswa. Kinerja, praktek, penugasan, penilaian, pengetahuan. Proyek berkelompok untuk mengidentifikasi dan menghasilkan produk. Berarti yang di jurnal sikap. Ini kayaknya. Oke. Bu Sari, KD-nya 3.6. Berarti di sana adalah kognitif. Menerapkan. Nah, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mengukur keterampilan ya Bapak Ibu, kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Didiknya adalah tes tertulis menyebutkan C, Bu. Keterampilan Bapak Ibu. Memang di situ menerapkan itu kognitif. Mampu menganalisis sifat-sifat bunyi kognitif. Tapi yang diminta tentang bagian kemampuan manusia keterampilan dan namanya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang mana Bapak Ibu? Iya, betul. Uraian tentang pengetahuan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu, uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Kalau tertulis, menyebutkan, ada kata-kata menyebutkan, C2, praktek keterampilan, lisan tentang bagian pengetahuan C1, menjodohkan pertanyaan gambar,
Oke. Dua, dua. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tuh. Uraian. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah satu guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu, yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor. Yang diminta apa? Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran, maka alat evaluasi yang sesuai untuk keperluan tersebut adalah keterampilan peserta didik Bapak Ibu. Keterampilan praktek, Bu. Keterampilan. Bu. Praktek. Bu. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu. Simulasi bagaimana menjaga suhu air. Kalau diminta itu keterampilan Bapak Ibu. Bu. Peserta didik, maka betul praktek bagaimana menjaga Kalau menjodohkan pertanyaan, menyebutkan benda-benda, menyebutkan benda-benda itu pengetahuan. Nah, tertulis dengan alat-alat apa itu pengetahuan, uraian, kemudian apa, tes lisan, penugasan, uraian, nah, itu adalah pengetahuan. Oke, lanjut Bapak. Oh, ini sama-sama. Menerapkan. Oke, kalau menerapkan ini Bapak Ibu. 3.1 menerapkan sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4 menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri akan melakukan keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C, Bu. Tunjuk kerja, Bu. C. Oke. Betul ya Bapak Ibu? Semakin malam tuh semakin jelas Bapak Ibu kayaknya. Yang lainnya ketahuan semua yang keterampilan unjuk kerja. Karena keterampilan ya ujungan kerja. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkannya dengan upaya pelestarian. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah pembelajaran di kelas 4 SD. Membandingkan siklus. Berarti kan siklus itu kan apa Bapak Ibu? Dapat menyebut jenis-jenis kata. Bu. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkannya dalam upaya pelestarian lingkungan. Membuat poster Bu. Pertama keting nggih. Kata menjelaskan bagian dari kata menyebutkan kupu-kupu. Maksudnya. Bu, peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata. Ya. Jadi kalau ada di sini kata-katanya Bapak Ibu membandingkan itu kan C5. Berarti ada 2. Masuk dalam evaluasi. Nah, kalau kata-kata menyebutkan itu C1, menyebutkan yang C juga C1, menjelaskan C2, menyebutkan lagi C1. Membuat poster. Nah, ini adalah dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata. C5. Jadi kalau itu C5, maka bisa C5 atau C6. Bapak Ibu. Membuat itu bukan C6 tuh, Bu. Saya kira itu juga C6, Bapak Ibu. Lupa paling saya ngasihnya ya. Karena itu membuat poster. Jadi membuat poster itu C6 ya Bapak Ibu. Nah, ya, kebetulan kemarin saya praktiknya membuat poster. Iya, betul. Itu membuat poster itu C6, membuat sebuah karya produk proyek itu C6 Bapak Ibu. Jadi kan di sini itu C5, kemudian dia sampai C6. Jangan sampai itu kognitifnya C5 ternyata alat ukurnya C1. Berarti kan nggak cocok. Oke, harus lebih, kalau nggak sama harus lebih di atasnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini materi yang banyak banget ini. Padahal ini hanya separuh saya keluarkan ini. Oke. Salah satu kompetisi dasar kelas 5 adalah 3.6 menerapkan. Berarti ini kognitif ya. Peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor
dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah alat bantunya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Berarti ini kognitif, kemudian berpikir tingkat tinggi. Kira-kira tesnya yang mana Bapak Ibu? Kalau tingkat tinggi itu kan tadi menjodohkan tidak diperkenankan, begitu ya Bapak Ibu. B, Bu. B. Oke, yang lain? A, Bu. Berpikir tingkat tinggi, C1-nya mengingat, KKO-nya menyebutkan, C2 memahami, KKO-nya menjelaskan, mengelompokkan, mengidentifikasi. Kalau mod itu, makanya saya sampaikan tadi, mod itu C3. Kadang-kadang dianggap lot semua. Ada yang menganggap lot semua C3 sampai C1. Tapi ada yang menganggap bahwa mod itu masih C3, itu tengah-tengah. Menerapkan, KKO-nya menerapkan, melakukan, mendemonstrasikan. Mod itu C4 menganalisis, KKO-nya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan. C5 itu mengevaluasi, KKO-nya membandingkan, membedakan, mengevaluasi. C6 itu mengkreasi, KKO-nya mendesain, mengkreasi, mengkonstruksi, membuat. Boleh mengkreasi itu membuat. Oke, itu sama mengingat-ingat sedikit. Kalau itu menganalisis, kemudian yang diminta berpikir tingkat tinggi, maka kita lihat praktek demonstrasi itu adalah keterampilan. Menjodohkan pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan itu pengetahuan Bapak Ibu. Menyebutkan, yang D menyebutkan itu pengetahuan. Itu satu. Tes lisan tentang indera apa yang digunakan untuk mewujudkan bahwa suatu air suhunya tinggi itu hanya pengetahuan C1. Jadi kalau sampai pengetahuan C4 itu tes lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu panas agar tetap panas dalam wadahnya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut. Bu Sri berencana mengajarkan KD-nya 336 kelas 5. Langsung, kadang-kadang kita nggak usah fokus KD ya, kita ini 336. Oh, ini kognitif. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Oke, tujuannya adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi yang benar. Alat evaluasi yang digunakan Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tingginya adalah tes apa? Tertulis menyebutkan itu adalah C1. C, uraian. Yang telinga dan namanya. Yang tes uraian bagaimana suatu gema dan gaung dapat terjadi. Tes praktek, demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari di depan kelas. Menjodohkan itu bukan berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu, terus menjodohkan. Pertanyaan gambar dan bagian tengah dan jawabannya telah disediakan. Jadi menjodohkan uraian singkat itu bukan berpikir tingkat tinggi. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang C. B. C, Bu. Oke, betul. Uraian. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Itu kan analisa pengetahuan. Kalau yang A menyebutkan dan gaung dapat terjadi. Tes lisan tentang bagian-bagian telinga itu juga C1 menyebut. Praktek keterampilan menjodohkan itu pengetahuan C2. Oke Bapak Ibu, ini soal saya separuh yang saya keluarkan itu. Nanti biar digunakan untuk tryout akhir pertemuan kita ya Bapak Ibu yang lainnya. Ini soal-soal yang kemarin. Begitu. Ibu itu bukannya mengukur kemampuan keterampilan, Bu? Yang mana? Itu kognitif, Bu. Kognitif. Oh iya, dan kemampuannya berpikir tingkat tinggi. Oh iya. Oke. Kemampuan tingkat tinggi itu berarti kan harus D4 dan 5 D6. Kemudian tidak bisa seperti uraian singkat, menjodohkan, itu tidak bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Minimal evaluasi Bapak Ibu sudah menangkap memang dan harus hafal. Ini ya Bapak Ibu, harus hafal KKO-nya. Kalau nggak hafal KKO-nya, kita tuh kayak geramjang gitu loh. Mau apa? Baik, sepertinya Bapak Ibu saya wajahnya kok sudah lelah ini. Saya lihat Bu Widya, Pak Sanusi, Bu Bintang. Yang kelihatan ini yang lainnya belum kelihatan. Dilihat oleh saya Bu Suharyanti. Semangat ya Bapak Ibu.
Iya, Eh, Bu. Bapak- Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Selamat harus sehat Bapak Ibu. Kalau sudah mulai bosan, pusing-pusing gitu, yang mau seperti saya itu banyak, yang masih antri. Saya sudah pendidikan begitu Bapak Ibu. Semangat, semangat Bapak Ibu. Bu Widya, saya itu sudah melihat tadi ya ada Prota Promise, tapi saya belum memastikan itu yang terbaru atau tidak. Berarti sekarang Bapak Ibu semua itu sudah mulai membuat modul ajar ya Bapak Ibu ya? Udah, Bu. Sudah tinggal PPL. Mau PPL, Bu. Belajar. Jadi saya belum memastikan itu kevalitannya ya. Nanti saya lihat kevalitannya dulu begitu. Bapak Ibu kan ditanyakan siap. lagi. Bapak Ibu kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehadirannya nanti insya Allah kalau nggak saya share malam ini, saya share pagi ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Bu, siap, kami tunggu. Nah, yang penting Bapak Ibu sehat, bahagia selalu. Kalau ada apa-apa, silakan didiskusikan. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.